Dikata-katain konten sampah oleh sesama host edukator. Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan, dan pada kesempatan video kali ini Sansan akan membahas itu tentang terkait huru hara yang sekarang lagi marak dan booming banget ya, dan terkhususnya di mana lagi kalau bukan di aplikasi sosial media TikTok. Tapi tidak jadi masalah teman-teman ya, oke? Sebelum Sansan dilanjutkan kepada pembahasannya, alangkah jauh lebih bagusnya di-support dulu channel ini dengan cara di-like, komen, dan share. Dan jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe serta aktifkan daripada tombol loncengnya. Tujuannya agar apa? Agar si Sansan di sini semakin semangat konten dan berkaryanya. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama, kita akan langsung masuk next kepada pembahasannya saja. Jadi teman-teman jujur saja ya, makin kesini makin kesana, makin kesini makin kemari, dan kesana kemari jadinya ya. Oke, tapi ya dibalik itu semua sih, menurut Sansan banyak sekali pembelajaran yang bisa Sansan petik. Selain daripada menjadikan sebuah pengalaman, bisa juga sebagai cambuk untuk bisa menyadarkan diri kita bahwa teman-teman ya, untuk sebagai peran seorang manusia itu tidak patut dan tidak bagus ya teman-teman kalau misalnya kita memiliki sifat rasa yang sombong dan angkuh. Kok Kak Sansan di video kali ini ada berbeda ya pembahasannya? Karena teman-teman sebetulnya ini lebih kepada yang pertamanya mungkin sedikit sharing ya. Kalau curhat enggak sih teman-teman ya. Lebih kepada sharing ya. Dan untuk yang keduanya teman-teman ya ingin mengeser berdasarkan daripada pengalaman juga. Seperti itu ya. Nah jadi teman-teman ya, di TikTok itu sekarang tuh banyak sekali gitu kan konten kreator, entah itu pemula ataupun yang mungkin sudah mulai setengah perjalanan, yang menjadi peran sebagai seorang edukator. Dan apakah itu salah? Jawabannya tidak sama sekali ya. Justru bagus ketika di sini kalian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator dan memilih untuk menjadi seorang edukator yang selalu memberikan sebuah tips edukasi gitu kan, ataupun informasi-informasi terkait tentang sosial media tersebut. Hanya saja teman-teman, untuk sekarang tuh lebih kepada tepatnya ya, bukannya dijadikan sebagai ajang untuk bisa saling sharing ya, saling rangkul gitu kan, untuk bisa menciptakan sebuah keberhasilan bersama, pencapaian bersama, tapi malah yang ada kebanyakan yaitu tujuannya untuk saling menyingkirkan dan menyungkurkan satu sama lain, serang sana sini, senggol sana sini. Biar apa? Ya. Dan ketika di sini gitu kan ada kata-kata bahwa konten yang kita posting itu hanyalah konten sampah, dan apakah betul konten yang kita posting itu adalah konten sampah? Jawabannya teman-teman ya, sebelum gitu kan kita mengucapkan sesuatu, itu alangkah jauh lebih bagusnya teman-teman ya dicerna baik-baik terlebih dahulu. Jangan sampai asal ngomong. Satu kali ucapan tersebut teman-teman tidak bisa dihapus dengan apa? Dengan 2, 3, 4, bahkan 5 ucapan yang kata-katanya itu berisikan maaf. Karena satu kali yang sudah menusuk ini, sudahlah teman-teman, pudarlah kepercayaan tersebut, betul gak? Nah, jadi teman-teman ya, Sansan pun selaku sebagai seorang edukator, karena Sansan kan 2 tahun lebih ya teman-teman untuk menjadi seorang host talent di aplikasi TikTok. Bukti mana Kak Sansan? Buktinya alhamdulillah teman-teman ya, Sansan juga sudah sampai dipercaya dan disertifikasi ya teman-teman oleh TikTok sendiri teman-teman ya. Dan ini sebagai bukti-buktinya ya, termasuk juga oleh Tokopedia sendiri teman-teman ya, dan termasuk juga ini adalah pencapaian ketika Sansan menjadi host talent ya teman-teman, yang dimana Sansan bisa mengumpulkan daripada 10.000 love orange. Sansan di sini maaf banget ya, demi apapun Sansan tidak ada niatan untuk pamer, ingin validasi, ingin klarifikasi, enggak sih. Tapi lebih kepada tepatnya, ayolah teman-teman, haruskah kita saling menyenggol karena kita merasa pencapaian kita itu yang paling tinggi, entah itu secara materi ataupun penghargaan? Kayaknya tidak perlu ya, karena bukan itu sih tujuan kita. Tujuan utama kita adalah untuk bisa ya teman-teman mencapai, menginginkan sebuah pencapaian kekayaan berupa materi itu. Bukankah kita menginginkan cuan yang halal, yang barokah, yang maslahat dunia akhirat? Kenapa sekarang kok jadi ajang pamer? Kenapa kok sekarang jadi ajang untuk saling senggol ya, saling menyalahkan satu sama lain, merasa diri si paling benar? Biar apa? Nggak capek kah?
Ayolah teman-teman ya. Dan buat kalian-kalian juga para pemula, jangan karena kamu merasa di sini konten kamu gitu kan sudah mulai bagus, trafficnya kebetulan bagus ya, dan kebetulan juga live streaming kamu langsung rame. Kamu jangan merasa karena kamu itu paling hebat, enggak, woi, kalau nggak ada izin Allah Taala nggak ada, woi. Ya, seriusan, itu kamu apa namanya benar-benar beruntung ya. Kamu termasuknya adalah orang-orang yang beruntung, teman-teman. Kalau misalnya kamu masih baru menjadi konten kreator tapi langsung meledak, seriusan, kamu adalah orang yang beruntung. Tapi bukan berarti kamu di sini apa merasa paling hebat sehingga kamu berani gitu kan nyenggol sana sini, apalagi para senior di luar sana yang menurut saya hebat-hebat gitu. Aku malu ya, karena kalau aku sih nggak ada kekuasaan ya teman-teman, itu nggak ada keberdayaan untuk apa ya, untuk kayak memperlihatkan oh ini di saya loh gini-gini, oh janganlah kayak gitu gini-gini, gak bisa kok, malu banget ya, ilmu kita minim. Dan kalian juga harus tahu teman-teman ya, di TikTok itu tidak ada ilmu pastinya demi apapun ya. Di sisi lain terkadang konten yang naik itu malah konten yang lama, tapi kadang-kadang juga teman-teman konten yang baru diposting langsung naik meledak. Ada juga konten dari awal sampai hari ini teman-teman ya, dari awal kita konten sampai hari ini nggak naik, berarti kan secara nggak ada ilmu pasti, betul nggak ya. Nah jadi teman-teman intinya ya, secara gitu kan untuk rangkuman daripada pembahasan saat ini, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena untuk video ini ada lumayan ya durasinya panjang, nggak seperti video tips edukasi yang lainnya ataupun tentang tutorial yang lainnya gitu kan, yang memang berdurasikan 3-5 menit aja. Karena memang teman-teman aku di sini ingin lebih kepada mencurahkan isi perasaan hatiku aja ya, bahwa teman-teman bermodalkan skill, tekad, dan niat kita teman-teman yang betul-betul, kalaupun kita dianggap konten kita itu adalah konten sampah, kamu pasti bisa mengatasi itu semua. Jangan pernah kamu dengarkan kata-kata yang datang dari kanan, dari kiri gitu kan, dari depan, dari belakang, biarkan aja, abaikan. Fokus kita adalah satu, bagaimana kita di sini bisa mencapai itu semua dengan atas izin Allah dan ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata, dan kalau dirasa pembahasan saat ini rada sedikit menyinggung atau gimana teman-teman ya, atau mungkin ada juga yang mau menambahkan, silahkan monggo komentar ya. Nah, dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibantu support ya teman-teman dengan cara di-subscribe dan aktifkan daripada tombol loncengnya. Sekian dari Sansan, mohon maaf ya teman-teman tidak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, berkah.